Om Swastiastu, selamat jumpa di podcast Bincang-Bincang Sahabat Hidup Sehat Rumah Sakit Umum Puri Rahaja. Bersama saya, Dr. Gigi Niketut Ilgisri, host Bincang-Bincang Sahabat Hidup Sehat Rumah Sakit Puri Rahaja. Kali ini, saya ditemani oleh seorang narasumber, Bidan Ida Ayudiah Asitiningrat, Sarjana Kebidanan. Beliau adalah seorang bidan di Rumah Sakit Umum Puri Rahaja yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang manfaat ASI dan cara menyusui yang benar. Mari kita simak. Halo Bu Dayu, apa kabar? Baik, dokter. Selamat datang di Bincang-Bincang Sahabat Hidup Sehat Rumah Sakit Umum Puri Rahaja. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat ASI dan cara menyusui yang benar ya Bu Dayu ya. Baik. Bisa diceritakan sedikit tentang manfaat ASI? Silakan Bu Dayu. Baik, sahabat hidup sehat, ayah dan bunda sahabat hidup sehat. Kali ini saya akan sharing sedikit mengenai manfaat air susu ibu atau biasa kita sebut dengan ASI, dokter ya. Jadi di dalam ASI itu sudah mengandung banyak sekali nutrisi sangat lengkap untuk kebutuhan bayi Anda. Seperti ada lemak, dokter, karbohidrat, protein, dan mineral yang lain yang dibutuhkan oleh bayi ayah bunda sekalian. Kemudian apa sih contohnya manfaat ASI itu untuk bayi kita, contoh realnya gitu dokter ya, yaitu bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal, seperti jadi kenaikan berat badan dan tinggi badan yang sesuai dengan umur bayinya. Kemudian ada lagi manfaat yang lain, bisa mencegah obesitas dokter. Kemudian yang lain juga bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Jadi kalau ibu-ibu mau anaknya cerdas, maka solusinya memberikan ASI. Berikan ASI secara optimal. Gitu. Kemudian ada lagi manfaat ASI yang lain dokter. Manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Jadi di dalam ASI itu banyak sekali mengandung antibodi. Terutama pada ASI-ASI awal, jadi di hari pertama sampai ketiga itu dokter, itu ASInya mengandung kolesterol namanya, yang kuning-kuning itu dokter. Kalau kita baru melahirkan di hari pertama sampai hari ketiga kita pencet payudaranya ibu itu kan keluar cairan berwarna kuning, itu namanya kolesterol. Dan wajib diberikan kepada bayi kita untuk menambah daya tahan tubuh bayi tersebut. Selain itu juga ASI juga menghindari bayi dari risiko terserang penyakit dokter, seperti ISPA atau saluran atau infeksi saluran nafas atas. Kemudian alergi di kulit, biasanya bayi kan banyak itu dokter keluhannya, kok bayi saya merah-merah dokter ruam. Nah itu salah satu contoh dari alergi yang bisa dihindari dengan memberikan ASI. Kemudian ASI juga bermanfaat untuk mengurangi resiko gangguan saluran cerna dokter. Jadi ayah bunda sekalian dimanapun berada, jadi contoh dari resiko gangguan saluran cerna itu berupa muntah dan diare atau mencret dokter, sembelit juga, dan kembung. Nah kembung ini biasanya sering membuat seluruh keluarga panik dokter ya. Kalau udah kembung, kalau udah kembung bayinya nangis dan panik semuanya. Nah, semua itu bisa dicegah dengan memberikan ASI secara eksklusif, itu dokter. Nah, ada lagi manfaat ASI selain pada bayi. Jadi, ibu juga memperoleh manfaat terhadap proses menyusui ini, dokter. Jadi para ibu-ibu yang menyusui aktif dari awal melahirkan, begitu lahir kemudian setelah 2 jam memberikan ASI, saat proses menyusui akan keluar hormon yang bisa membantu untuk mencegah perdarahan gitu dokter. Jadi ayah bunda sahabat hidup sehat, jadi itu pentingnya kita memberikan ASI kepada bayi dan manfaatnya akan didapatkan oleh bayi dan juga ibu bayi gitu dokter. Waduh, banyak sekali ya manfaatnya ASI itu Ibu Dayu ya, baik itu untuk bayinya sendiri dan juga pada ibu itu sendiri. Satu lagi dokter, saya kelupaan tadi ya. Jadi ASI itu juga dapat berubah komposisinya dari sananya juga yang sudah diatur sama Tuhan.
Jadi komposisinya akan berubah seiring dengan umur bayi dan kebutuhan bayi, dokter. Jadi tidak perlu lagi kita menakar kalau umurnya 1 bulan atau 2 bulan dia harus dapat lemak berapa gram, dapat karbohidrat berapa gram, kemudian harus naik ke, kalau misalnya bayinya minum selain ASI itu kan ada tahap 1, tahap 2. Betul sekali. Jadi ibu-ibu dan ayah bunda sekalian sahabat hidup sehat nggak usah lagi repot-repot nakar gitu. Jadi ASI itu sudah disesuaikan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan bayi. Dia akan berubah nanti komposisinya sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi tugas ibu-ibu sekalian, bunda sekalian, tinggal begitu bayinya minta minum ditetei. Itu aja tugasnya. Ya, Itu dong. betul sekali Bu Dayu ya. Berarti takarannya itu sudah diatur dari sononya dari ya Bu sononya, ya. pabriknya. Jadi tinggal diberikan saja kepada bayinya. Iya, betul. Jadi kan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, Iya. kemudian untuk meningkatkan perkembangan otak Iya, juga betul, kan, dan dokter. perkembangan bayi secara keseluruhan begitu kurang Betul, lebihnya Bu Dayu ya. Mungkin kita akan lanjut Bu Dayu dengan bagaimana cara menyusui yang benar seperti itu Bu Dayu. Silakan Ya. Bu Dayu. Baik ayah bunda sahabat hidup sehat, dokter juga, saya akan sharing sedikit bagaimana cara menyusui yang benar. Karena keberhasilan suatu proses menyusui ini ditentukan oleh bagaimana cara seorang ibu menyusui dengan benar. Betul sekali. Posisinya harus bagaimana? Betul, Kan gitu ya Bu Dayu ya. Betul, dokter. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan oleh ayah dan bunda ini harus kompak ini, bertim ini, Iya, biar kerja tim nih ya. bekerja tim ayah bunda dan Lingkungan sekitarnya juga yang mendukung sekitarnya harus ya. mendukung agar menyusui ini berhasil. Nah, gitu dokter. Satu, harus dipersiapkan dulu mental ibunya. Betul sekali. Mental ibunya harus sabar, menerima semua perjalanan dalam proses menyusui. Ya. Mental. Yang kedua, jadi saat hamil trimester ketiga, berapa bulan itu dokter ya, sekitar hampir 8 menuju 8 bulan itu harus sudah mempersiapkan untuk merawat payudara. Jadi dibersihkan puting susunya, kemudian kalau misalnya puting susunya yang mendelep atau datar nanti bisa ditarik sehingga saat proses menyusui tiba itu siap payudara kita untuk menyusui. Kemudian setelah bayi lahir, kalau mau menyusui, cuci tangan dulu. Tangan tentunya harus bersih dulu. Ya, kemudian itu orang hand hygiene-nya Bu Dayu ya. Betul, biar tidak gara-gara tangan kita yang tidak bersih ini kemudian membawa sumber penyakit bagi bayi kita. Untuk payudaranya dokter, jikalau payudara Anda belum bersih, ibu belum bersih, maka itu wajib dibersihkan dengan kapas yang sudah diseduh dengan air hangat, bersihkan di bagian putingnya susu, ya. gitu. Harus dibersihkan ya. Dibersihkan dulu dong. Harus sebelum diberikan ASI itu diberikan kepada bayi, puting susu harus dibersihkan. Dibersihkan, gitu ya betul. Tangan dan puting susu harus bersih. Nah, kemudian berikutnya ibu harus duduk di tempat yang nyaman. Betul sekali. Yang ada sandarannya. Jadi tidak harus di kursi yang bersandar. Jadi duduk dengan tegak, kemudian di belakang punggung kita harus bisa bersandar agar nyaman. Nah, kemudian kaki ibu sekalian harus ditumpu di bawah dengan kursi. Kaki. Jadi biar pahanya datar, dokter, biar ibu merasa nyaman, senyamannya. Kemudian setelah itu kalau ada bantal menyusui, sekarang kan sudah banyak, sudah banyak dijual bantal menyusui, boleh dipakai. Kalau nggak ada bantal biasa juga boleh dipakai, diletakkan di pangkuan, di pangkuan ibu. Sedikit Bu Dayu, bagaimana posisi menyusui yang benar? Bu Dayu silakan. Baik dokter, baik para bunda dan ayah sahabat hidup sehat, saya akan sharing sedikit tentang cara menyusui yang benar. Karena menyusui yang benar ini menentukan keberhasilan dari para bunda untuk bisa menyusui bayi dengan baik. Ini kebetulan saya bawa adik bayi yang sangat manis gitu ya. Jadi saya akan mencoba sharing kepada ibu. Jadi posisinya yang seperti tadi, duduk tegak, kemudian bersandar, kemudian kaki bertumpu sedikit agar paha ini rata gitu ya. Kemudian bayi kita ambil dengan posisi kepala bayi ini harus berada di tengkuk siku kita. Begini. Terlihat ya?
begini. Kemudian tangan kita yang satu ini memegang pantat bayi, memegang pantat bayi. Kemudian bayi kita arahkan ke arah kita, ke arah bunda. Kemudian perut bayi dan perut bunda harus bertempelan seperti ini, menempel. Perut bayi dan perut bunda menempel sehingga ini terbentuk garis sejajar. Kemudian tangan kanan ini menuntun payudara kita, jadi putingnya agar menyentuh mulut bayi. Jadi cukup disentuhkan ke mulut bayi saja, kemudian secara refleks alami nanti bayi akan mencari puting susu ibu. Kita hanya membantu, bunda hanya membantu agar saat bayi menetek, semua puting sampai areola mama. Areola mama itu yang hitam-hitam itu di payudara kita, itu semua masuk ke mulut bayi agar bayi bisa menetek dengan nyaman. Kemudian ibu juga merasakan nyaman, jadi tidak nyeri. Kalau misalnya hanya putingnya saja yang masuk, nanti akan resiko mengalami kelecetan pada ibu setelah proses menyusui. Kemudian saat proses menyusui berlangsung, pastikan ya bunda, jadi bunda jangan pindah-pindah menyusui. Terkadang kalau kita lagi menyusui yang payudara kiri, kemudian yang payudara kanan menetes airnya, kemudian bunda pindahkan yang kanan, jangan begitu. Jadi pastikan dulu sampai kosong payudara yang saat itu disusui, karena di dalam satu payudara itu terdapat nutrisi yang lengkap. Jadi seperti tadi saya bilang ada karbohidrat, protein, lemak, mineral yang ada di dalam payudara itu harus semua didapatkan oleh bayi gitu, sehingga membantu bayi Anda saat setelah menyusui dia akan bisa lebih kenyang, kemudian tidak rewel juga dokter. Jadi gitu karena ya, Bunda Ayu, ya, jadi rewel itu bisa juga disebabkan karena bayinya tidak merasa kenyang, karena tidak mendapatkan seluruh nutrisi yang ada di payudara ibunya. Gitu dokter. Berarti kekurangan, dia merasa kekurangan ya Bunda Ayu ya. Ya mungkin kurang lemaknya atau kurang proteinnya gitu. Jadi pastikan payudara itu kosong. Kemudian seandainya bayinya masih merasa kurang, maka Anda boleh pindahkan, Bunda boleh pindahkan ke payudara yang berikutnya. Kemudian secara umum bayi itu menetek antara 10 sampai 20 menit di satu payudara, dokter. Di satu payudara. Ya. Ada waktunya itu Bunda Ayu. Secara umum, tetapi terkadang beberapa bayi itu tidak ada standarnya, dok. Sebenarnya tidak ada standarnya. Jadi on demand namanya. Jadi sekenyang bayi, semau bayi. Jadi bayinya kapan mau menetek harus ditetei. Kemudian jangan melepas paksa puting susu Anda dari mulut bayi sebelum dia melepas sendiri. Itu menandakan kalau dia sudah lepas sendiri, itu menandakan bayinya sudah kenyang. Kemudian setelah dilepas, bunda sendawakan bayinya. Sendawakan bayinya seperti ini sampai bunyi gitu, artinya bayinya sudah sendawa, dokter. Setelah itu baru boleh ditidurkan bayinya. Begitu dokter. Seperti itu ya Bunda Ayu ya. Bagus sekali ya Bunda Ayu ya. Itu mungkin bagaimana caranya biar ASI itu cukup, kan begitu Bunda Ayu ya. Kan kadang-kadang itu ASINya kadang-kadang dia keluarnya sedikit, ada yang banyak sampai netes, itu apa ya penyebabnya Bunda Ayu sih? Salah satu penyebabnya mungkin banyak faktor, tapi yang bisa saya sampaikan mungkin salah satu penyebabnya adalah frekuensi menyusu. Frekuensi menyusu bayi. Jadi semakin jarang bunda menyusui bayinya, itu akan mengurangi produksi ASI. Ya. Jadi menyusui itu harus efektif. Jadi harus sering menyusu sehingga produksi ASI akan meningkat gitu dokter. Ya, kemudian ini juga faktor rasa tidak nyaman ibunya. Jadi kalau ibu sudah tidak nyaman, jadi merasa agak stres sedikit, gitu, itu juga mempengaruhi produksi ASI. Kemudian ini juga asupan gizi ibunya. Ya, ibu harus diperhatikan ya Bunda Ayu. Betul, ibu harus makan dengan gizi seimbang, kemudian minum air yang lebih banyak dari biasanya karena kita mengeluarkan air susu gitu dokter. Gitu. Dan satu lagi dukungan dari suami dan keluarga. Betul sekali Bu ya. Mungkin
Begini Bu Dayu ya, misalkan kalau air susu itu banyak produksinya, kemudian menyebabkan payudara ibu itu bengkak, Iya. walaupun dia sudah menyusui secara efektif Iya. seperti itu, bagaimana ya cara mengatasinya? Nah, begini dokter, terkadang kan ada para bunda yang produksi ASINya bagus ya, jadi dia sudah menyusui secara efektif, Betul. artinya dalam tanda kutip berlebihan nih Ya, ASINya yang ASINya keluar kan gitu berlebihan ya ya, dokter ya. seperti Jadi itu. tips dari saya, setelah bunda menyusui dengan baik, bayi juga sudah berkecukupan dengan ASI kita. Seandainya payudara bunda belum kosong, itu bisa melakukan pumping. Oh, seperti Nah, itu. dipumping, dipompa dengan alat yang bunda Ditampung punya, ya. ditampung di satu wadah, ada itu plastik untuk penampung Penampungannya. ASI atau botol ada juga. Jadi bunda kosongkan semua payudara kiri dan kanan, kemudian di label, dikasih label tempat ASINya itu Iya. dokter, kasih jam dan tanggal. Jadi seperti itu dijadikan ya. satu, kemudian disimpan di dalam kulkas, bisa di chiller atau di freezer sesuai dengan kebutuhan. Berapa lama ingin menyimpan ASI itu nanti ada aturannya. Kalau di chiller berapa lama dia bertahan, di freezer berapa lama bertahan. Oh, seperti sesuai itu. dengan tujuannya. Gitu, Oh, seperti itu. Ada nggak waktunya, batasan waktunya penyimpanan ASI itu, Bu? Ada, seperti yang saya utarakan tadi dokter. Jadi kalau misalnya mau dipakai cepat maka disimpan aja di chiller. Nah, di chiller itu bertahan sampai 3-4 hari gitu dokter. Seperti Kalau itu. mau disimpan lama, nanti simpannya di freezer. Ya, bisa sampai 6 bulan itu bertahannya dok. Sampai 6 bulan ya. Tidak masalah ya Bu Dayu ya? Tidak masalah, tidak masalah. Gitu, dok. Dengan demikian dokter, berarti ASI adalah pilihan yang terbaik untuk bayi. Dan saya ucapkan kepada Bunda Sahabat Hidup Sehat, selamat menyusui. ASI merupakan nutrisi terbaik untuk bayi yang tak bisa tergantikan. Bagi Bunda Sahabat Hidup Sehat, menyusui juga dapat meningkatkan ikatan atau bonding antara ibu dan bayi. Demikian bincang-bincang kami tentang manfaat ASI dan cara menyusui yang benar. Semoga bermanfaat bagi keluarga Sahabat Hidup Sehat. Jika ada pertanyaan atau berbagi pengalaman, silahkan ditulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa like, follow, dan share informasi ini. Terima kasih sudah menyimak bincang-bincang kami. Salam bincang-bincang sahabat hidup sehat Rumah Sakit Umum Puri Raja. Sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Om Santi 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 Om.